Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga Anda sehat walafiat. Kita bertemu kembali dan masih membicarakan sistem kardiovaskular. Kalau sebelum ini kita lebih membicarakan organ utama sistem tersebut, yaitu organ jantung. Maka kali ini kita akan membicarakan satu penyakit yang ada pada sistem tersebut yang disebut dengan tekanan darah tinggi atau hypertension, atau disebut juga dalam bahasa Inggris dengan high blood pressure, yaitu tekanan darah tinggi. Apakah penyakit tekanan darah tinggi itu? Penyakit tekanan darah tinggi ialah penyakit yang berlaku karena adanya sumbatan yang terjadi dalam pembuluh darah arteri dari jantung ke kepala, ke otak. Yang kebiasaannya sumbatan tersebut berlaku di tengkuk, kuduk, atau di bahagian belakang kepala, atau di bahagian atas kepala, atau di dalam otak itu sendiri. Jadi ini disebut dengan penyakit tekanan darah tinggi. Penyebabnya apa? Penyebab penyakit tekanan darah tinggi ialah sampah saraf, kotoran-kotoran yang ada di dalam darah yang menjadikan pembuluh darah itu bertambah sempit. Menyempitnya pembuluh darah arteri tadi karena kotoran sampah saraf yang ada di dalam darah. Jadi penyebab penyakit tekanan darah tinggi ialah toksin, darah kotor. Seperti juga penyakit yang lain, kebanyakannya disebabkan oleh toksin. Kemudian kita lihat kepada gejala-gejala atau simptom-simptom yang datang kepada orang yang berpenyakit tekanan darah tinggi ini. Satu, kebiasaannya rasa berat di tengkuk. Kenapa rasa berat? Karena sumbatan tersebut terjadi di kawasan tengkuk, yang mana orang sering stres, berfikiran lebih, lalu dalangnya darah di tengkuk dari jantung ke kepala, maka sering berlaku sumbatan-sumbatan tersebut di area tengkuk. Maka tengkuk akan rasa berat dan kadang-kadang sakit. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi, salah satu tanda bagi orang ini ialah berat dan sakit di kawasan tengkuk. Ada pula yang kedua, pening, pusing. Ini tanda tekanan darah tinggi itu, penyakit tekanan darah tinggi itu yang kedua ialah pusing, pening. Ini melambangkan kekurangan oksigen. Terjadi karena kurangnya oksigen ke otak, ke kepala, maka kekurangan ini akan menjadikan orang hilang keseimbangan. Maka dia akan pusing. Jadi kalau sudah pusing berarti tekanan darahnya sudah tinggi. Kemudian ada yang ketiga, rasa sakit di kepala. Dia pusing tidak, dia berat kuduk juga tidak, tapi rasa sakit di kepala. Ini terjadi karena pembuluh darah arteri yang kecil-kecil yang di dalam kepala sudah semakin menyempit, sementara jantung tetap memompa dengan lebih kuat untuk menyampaikan juga oksigen ke saraf-saraf di otak. Maka terjadilah rasa sakit pada orang tersebut. Jadi itu yang besar-besar. Ada lagi yang rasa kepalanya keseluruhan rasa berat. Ada juga pasien saya, kalau tekanan darahnya itu tinggi, dok katanya seperti bunyi air terjun di dekat belakang tengkuk ini. Ini mungkin jarang-jarang berlaku. Jadi setiap tekanan darahnya tinggi, bunyi air terjun di belakang telinga, dan itu menakutkan dia sampai dia tidak bisa tidur. Okey? Saya mengkategorikan
penyakit tekanan darah tinggi ini kepada 3. Yang pertama, tahap yang selamat, yaitu tekanan darah berkisar antara 90 di bawah dan 150 di atas, atau 150/90. Sistoliknya 150, diastoliknya 90. Ini biasanya selamat. Dan kalau dokter memberikan obat untuk tekanan darah tinggi pula, itu biasanya obat itu sekali sehari, 1 biji dan sekali sehari. Contoh waktu hendak tidur. Kenapa? Karena tahap tinggi darahnya itu masih dalam kategori yang selamat. Yang kedua yang kita sebut dengan intermediate. Ini tahap pertengahan. Rendah tidak, tinggi juga tidak, terlalu tinggi juga tidak. Artinya pada tahap yang selamat tadi 150/90 juga sudah lebih, yaitu tekanan darahnya antara 150 dengan 200 yang sistolik, yang atasnya, kemudian yang di bawahnya antara 90 dan 100. Ini tahap intermediate yang harus kita lebih berhati-hati. Dan yang ketiga adalah tahap yang serius, yang dalam keadaan berjaga-jaga agar jangan terjadi stroke, yaitu tekanan darah di atasnya 200 lebih dan di bawahnya 100 lebih. 200/100 atau 220/110 itu sudah pada tahap yang berbahaya, yang bila-bila masa, kapan-kapan boleh datang yang namanya stroke. Jadi tekanan darah tinggi, kalau dia terlalu tinggi, dia akan berujung kepada penyakit yang kita sebut dengan stroke. Okay. Walaupun demikian, kita katakan ada 3 tahap, yaitu tahap yang selamat, tahap yang intermediate, dan tahap yang berbahaya. Namun kadang-kadang tidak ada jaminan bahawa Anda pada tahap yang selamat bisa-bisa juga datang stroke. Anda pada tahap yang intermediate yang seharusnya belum lagi berlaku stroke, maka boleh datang juga stroke. Apalagi kalau tahap yang ketiga, yaitu yang 200 ke atas per 100 lebih. Maka oleh sebab itu kita hendaklah berhati-hati. Saya ada pensyarah atau dosen utama anatomi saya di Kuala Lumpur. Itu dia seorang profesor, dia pening kepala katanya. Kenapa dok? Kenapa prof? Karena abang saya tidak, tekanan darahnya tidak tinggi tapi kena stroke. Ini kita akan bahaskan secara lain insya-Allah. Kemudian tekanan darah tinggi ini, adakah penyakit ini boleh disembuhkan? Adakah penyakit tekanan darah tinggi atau hypertension atau high blood pressure ini curable disease, yaitu penyakit yang boleh disembuhkan atau tidak? Jawabannya bahwa penyakit tekanan darah tinggi adalah termasuk penyakit yang boleh disembuhkan, insya-Allah. Kata Nabi dalam hadis beliau, kullu da'in dawa. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, ada obatnya. Jadi jangan khawatir, jangan Anda cemas, jangan Anda takut bahawa penyakit tekanan darah tinggi adalah penyakit yang boleh disembuhkan. Insya-Allah kalau disembuh, stroke sebagai kelanjutan dari darah tinggi itu jauh daripada Anda, insya-Allah. Jadi bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi ini? Tiada cara lain kecuali Anda harus membersihkan darah Anda. Karena apa? Karena penyebab tekanan darah tinggi itu dia kekotoran yang ada di dalam darah, sampah-sampah yang sudah banyak dalam darah Anda, seperti banyaknya kotoran-kotoran dalam air yang mana kemudian akan menyumbat longkang-longkang atau kali-kali tempat laluan air tersebut. Jadi begitu juga kalau darah Anda bersih,
Maka sistem yang disebut dengan sistem kardiovaskular tadi, baik jantungnya ataupun tekanan darahnya, tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendahnya, insya-Allah tidak akan kita alami. Dan kalau ada pun, insya-Allah penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Jadi anda harus waspada dan hati-hati apabila tekanan darah tinggi sudah intermediate dan tahap yang berbahaya. Tanda-tandanya kadang-kadang sudah kebas semutan sebelah badan. Adakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kadang-kadang sudah terjadi stroke ringan. Maka anda yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi sudah merasakan kebas di sebelah badan, di tangan atau di kaki, atau terasa sakit yang berlebihan di sebelah badan, baik kanan ataupun kiri, atau anda yang sudah terkena stroke ringan tadi, pastikan gejala-gejala tersebut hilang, sembuh dengan sempurna. Karena stroke itu sendiri akan boleh berulang kembali, dan kalau dia berulang biasanya yang seterusnya, yang kedua, yang ketiga itu lebih berbahaya dari yang pertama. Dan insya-Allah selepas ini kita akan membicarakan tentang stroke dan juga tekanan darah rendah. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.